Yahya ibn Umar. Maybe she will love you again. Inshallah. Kisah bermula entah tahun berapa tidak ada yang tahu pasti, tapi yang jelas seorang wanita bernama Marian diam-diam memasuki kandang kuda milik salah satu bangsawan di kota ini dengan maksud mencuri salah seekor dari kuda tersebut. Tapi naas, aksinya harus tertangkap kering oleh si bangsawan sekaligus pemilik kuda bernama Robin. Setelah Marian menjelaskan tujuannya mencuri kuda Robin untuk diberikan kepada tetangganya untuk mencari nafkah, nampaknya Robin langsung tertarik dengan Marian. Alhasil usaha Marian tidaklah sia-sia karena sekarang dia mendapatkan kuda, pemilik kuda lengkap dengan kandang kudanya. If you tell me your name. Marian. I have become Robin Hood. Belum puas menjajah lahan milik Marian, Robin pun mendapat surat perintah dari Sheriff Nottingham untuk mengikuti wajib militer dan berpartisipasi dalam Perang Salib ketiga di Semenanjung Kerbit di Arab. Key to your manor? Stay alive. 4 tahun berlalu, kini terlihat Robin dan pasukan sedang berada di wilayah musuh, di mana mereka semua cukup kesulitan menghadapi musuh yang menggunakan senjata semacam panah otomatis, sehingga Robin dan temannya bernama Clayton mencoba mencari posisi yang pas untuk melumpuhkan pemanah tersebut. Don't go anywhere. I've got this one, okay? Where's Clayton? Where is he? Melihat Clayton ditangkap oleh musuh, Robin dan tim memutuskan mencarinya yang tanpa mereka semua sadari, musuh sudah bersiap di posisi untuk memberikan sedikit efek kejut yang memaksa Robin dan tim harus mundur, lalu memberikan sinyal kepada pasukan di luar untuk menembakkan pelontar batu. Alhasil, musuh pun berhasil dilumpuhkan, bahkan Robin hampir saja meregang nyawa ketika berhadapan dengan salah satu musuh. Beruntung, Robin berhasil diselamatkan. Musuh yang masih hidup kemudian dipeng kepalanya satu persatu, yang hal itu cukup membuat Robin marah karena mereka tidak memiliki senjata, tapi salah satu rekan Robin bernama, kita panggil saja Anton, mengatakan kalau dia hanya menjalankan perintah. Saat akan mengeksekusi pria bujang mata, salah seorang musuh bernama John yang merupakan ayah dari pria tersebut menawarkan sebuah informasi asalkan mereka menyelamatkan putranya. John mengatakan kalau ada 1000 prajurit sedang mengarah ke timur, tapi sayang Anton merasa kalau informasi yang John berikan tidak cukup untuk menyelamatkan anaknya, sehingga meski Robin sudah berusaha, nyatanya anak John tidak dapat diselamatkan, bahkan Robin harus merasakan anak panah mendarat di perutnya setelah Robin membebaskan para tawanan. Karena dianggap telah berkhianat, Robin pun dikirim pulang ke kampung halamannya, di mana dalam perjalanan pulang rupanya John berhasil menyelinap ke dalam kapal. Saat Robin kembali ke Puri untuk menemui sang kekasih, betapa terkejutnya Robin mendapati kalau Purinya sudah disita, bahkan Marian juga sudah tidak berada di Puri tersebut. Robin kemudian mendatangi sebuah gereja menemui seorang pendeta bernama Tak untuk menanyakan keberadaan Marian, di mana Tak sangat terkejut melihat Robin karena dia sudah dikabarkan tewas 2 tahun lalu. Tak menceritakan kalau semenjak Robin dinyatakan tewas, Sheriff menyita Puri Robin sebagai jaminan untuk pajak perang, sekaligus mengusir Marian yang sekarang harus bekerja di sebuah tambang. Setibanya di tambang, lagi-lagi hati Robin dibuat hancur tatkala menyaksikan pemandangan yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya, bahwa sekarang Marian sudah memiliki imam baru bernama Will. John menghampiri Robin yang sepertinya sudah putus asa dan merasa kalau hidupnya sudah sangat menderita, di mana ucapan Robin langsung disambut oleh John yang mengatakan kalau dia telah kehilangan salah satu tangannya, rakyatnya dirantai, negerinya dijarah, bahkan putranya dibunuh di depan mata. Alasan John berada di sini karena dia merasa Robin adalah orang baik karena telah berusaha menyelamatkan putranya, sehingga John mengajak Robin bekerja sama untuk menghentikan perang, karena jika tidak dampak dari perang tersebut akan membuat orang kaya semakin kaya dan orang miskin akan makin menderita. Follow me, English.
Berpindah ke Sheriff Nottingham yang sedang berpidato berapi-api di depan rakyatnya mengenai perang sambil menanamkan kebencian terhadap musuh, dan ujung-ujungnya Sheriff akan menaikkan pajak bagi rakyat untuk memenuhi kebutuhan perang. Mendengar ucapan Sheriff, Will menentang keputusannya karena rakyat sudah memberikan semua yang mereka miliki, bahkan Marian menambahkan bahwa sekarang rakyat Nottingham sedang sekarat. Karena keputusan untuk menaikkan pajak diambil melalui pemungutan suara, Tuck yang berada di sana memberitahu Sheriff kalau Robin masih hidup dan suaranya belum dihitung, yang entah suara itu diambil dari seluruh rakyat atau hanya orang-orang tertentu yang berhak memberikan suara, tapi yang jelas kebijakan ini harus ditunda sampai Robin memberikan hak suaranya. Well, then the vote must be delayed until the Locksley vote's been counted. Meski sangat ingin menghabisi Sheriff saat itu juga, Robin tidak akan mampu melakukannya karena si Sheriff memiliki pasukan serta didukung oleh semua gereja, tapi John memiliki rencana lain di mana mereka akan mencuri semua harta yang telah diambil dari rakyat. Yahya ibn Umar. I'm Robin. In your language is John, son of Umar. Untuk menjalankan rencana mereka, Robin harus kembali menjadi bangsawan dan berbaur dengan orang-orang penting, bahkan dia harus mendapat kepercayaan dari Sheriff agar mereka dapat mengetahui siapa dalang dari semua ini. Berhubung sekarang Robin tidak lagi memiliki harta, maka dari itu malam harinya dia akan mencuri hasil dari pemungutan pajak dan siang harinya Robin akan kembali jadi bangsawan. Tak lama, Marian datang ke Puri berharap ucapan Tuck benar kalau Robin masih hidup, namun John melarang Robin menemui Marian demi kelancaran misi mereka. Melihat Robin galau sambil meneguk hammer membuat John sangat emosi karena ini bukan film Romeo dan Jubaidah dan tujuan John berada di sini bukan untuk menyaksikan bujang merana karena patah hati, melainkan untuk menghentikan perang sekaligus balas dendam. Maybe she will love you again. Inshallah. Robin pun mulai dilatih dari latihan fisik sampai latihan memanah agar memudahkannya dalam menjalankan misi karena dia akan menghadapi pasukan yang jumlahnya tidak sedikit, maka dari itu Robin harus memiliki keterampilan jauh di atas mereka. Khusus dalam memanah, Robin nampaknya kurang cepat dibandingkan dengan keahlian John yang bahkan dapat menghindari anak panah dari jarak dekat. Please. Give me that relic. It's firewood. Tiba saatnya Robin pun mulai menjalankan misi pertama dengan menyerang dan mencuri hasil dari pemungutan pajak yang sedang dilakukan, di mana Robin dapat dengan mudah melumpuhkan para pasukan tanpa mendapatkan goresan sedikit pun. Siang harinya Robin mendatangi Sheriff di kantornya sekedar basa-basi sambil menyatakan dukungan terhadap keputusan Sheriff, sekaligus Robin memberikan sedikit sumbangan untuk kebutuhan perang. Tak hanya itu, saat para bangsawan dan orang-orang penting memberikan sumbangan mereka, lagi-lagi Robin menjadi pusat perhatian karena memberikan sumbangan yang jauh lebih besar dibandingkan mereka semua. Tak lama berselang, Robin mendatangi tempat penghitungan sumbangan yang baru saja dikumpulkan, bahkan mereka belum sempat menghitung berapa banyak sumbangan Robin, tapi Robin justru mengambilnya kembali beserta sumbangan lainnya. Make it 20. Malam hari, diam-diam Robin mendatangi kediaman Marian lalu meninggalkan seonggok koin untuk kebutuhannya. Sementara itu, Tuck melaporkan kepada Sheriff kalau sumbangan yang baru saja dikumpulkan telah dicuri, sehingga Sheriff memerintahkan Tuck yang merupakan orang kepercayaannya untuk memperketat keamanan. Malam berikutnya, Tuck langsung menemui Marian yang sepertinya mereka sedang merencanakan sesuatu terhadap Sheriff. Tanpa mereka sadari, Robin juga berada di sana menguping pembicaraan mereka, di mana Marian sempat mengatakan kalau dia berharap pria berjubah itu juga membagikan uang kepada rakyat. Dan Robin langsung mengabulkan harapan Marian yang hal itu juga membuatnya mendapat perhatian dari rakyat dan memberikan julukan yaitu Hood. Saat para bangsawan berkumpul membahas pencurian yang semakin besar, Robin menawarkan hadiah sebesar 1000 koin dan digandakan setiap minggunya sampai si pencuri tertangkap, di mana hal itu lagi-lagi membuat Sheriff sangat senang sampai-sampai dia mengusir bangsawan lain. Di luar, Robin bertemu dengan Will yang mengatakan kalau apa yang sedang dia perjuangkan dengan Marian dan juga rakyat jauh lebih penting dibanding si Hood pencuri kelas teri yang mungkin saja sebentar lagi akan tertangkap. Still, I wouldn't bet against him.
How would you do it? Mendengar ucapan Will yang meremehkannya membuat Robin semakin bersemangat dan memutuskan kali ini dia akan mencuri dari Dewan Keuangan. Dengan bantuan John, Robin berhasil masuk dengan menyelinap di bawah kereta, tapi dalam situasi menegangkan seperti ini selalu saja ada hal yang membuat tokoh utama ketahuan. Alhasil Robin harus menghadapi pasukan yang terus berdatangan sampai-sampai satu anak panah pun mendarat di paha Robin yang memaksa Robin harus kabur tanpa membawa koin sepeser pun. And we have it now. Meski aksinya terbilang gagal, kini Robin justru berhasil mendapatkan perhatian dari rakyat yang hal itu membuat Sheriff dipanggil menghadap seorang pendeta bernama, kita panggil saja pendeta, karena menganggap kalau Sheriff tidak mampu mengatasi kekacauan yang diperbuat Robin. Untuk menyelesaikan masalah ini, rupanya Sheriff telah menyewa beberapa pasukan perang salib yang dipimpin oleh Anton yang dianggap memiliki keahlian dalam menjalankan misi ini. Pull the tail. Now we see who bites. Will and I got an invite to the Cardinals party. Singkat cerita, saat pesta menyambut kedatangan kardinal diadakan, terlihat Tak dengan sengaja menabrak seorang yang memegang kunci penyimpanan berkas berharga milik Sheriff, lalu mengambil kuncinya yang kemudian diberikan kepada Marian yang hal itu diketahui oleh Robin. Dalam ruangan tersebut, Marian mengambil beberapa berkas yang berhubungan dengan pengeluaran dari pajak selama ini. Sementara itu kita akan melihat sosok kardinal sekaligus orang paling berpengaruh di dunia. Karena tidak dapat mendengar apa yang sedang dibicarakan oleh kardinal dan Sheriff, terpaksa Robin mengkambing hitamkan Tak, atau lebih tepatnya jadi cepu. With my life. Mason. This is right. They're gone. Akibat perbuatannya itu, kardinal menyuruh Sheriff membunuh Tak, tapi seketika Robin menawarkan diri melakukannya, tapi bukan membunuh Tak, melainkan mencabut gerejanya sekaligus membuangnya ke jalanan karena dianggap itu jauh lebih buruk bagi Tak daripada menghunuskan pedang ke tubuhnya. Robin sungguh dibuat terkejut saat mengetahui kalau sebenarnya perang hanyalah taktik gereja, di mana semua uang yang dikumpulkan dari pajak rakyat bukan hanya digunakan kebutuhan perang mereka saja, melainkan mereka juga menggunakan uang itu untuk mendanai tentara Arab yang mereka hadapi. Hal itu mereka lakukan untuk mengalahkan tentara Inggris serta mengambil alih kekuasaan dari raja. Kardinal memerintahkan Sheriff agar segera mengumpulkan uang dalam waktu 4 hari sebelum dikirim, sehingga Sheriff menyuruh pasukannya menyerang tambang malam ini. Di kediamannya, Marian dan Will memeriksa berkas yang dia curi dari Sheriff yang ternyata berkas tersebut menggunakan bahasa Arab dengan tanda tangan Sheriff, sehingga karena tidak mengerti isi dari berkas tersebut, Will yang pada dasarnya orang politik berniat menanyakan langsung kepada Sheriff isi dari berkas tersebut, tapi dilarang oleh Marian. Tindakan bodoh Will itu justru membuat Marian emosi karena selalu mementingkan karir politiknya dan berharap akan menjadi pemimpin bagi rakyat. Sementara di luar, Anton bersama pasukannya telah tiba untuk menguras semua harta rakyat, bahkan mereka tak segan-segan membakar rumahnya. There are too many of them. What, for you and me? Karena sempat melesatkan pukulan yang membuat moncong Anton berdarah, Marian pun ditangkap. Beruntung Robin dan John datang menyelamatkannya sehingga Anton memerintahkan pasukannya menangkap Robin hidup-hidup. Di sini, setelah mendengar suaranya, barulah Marian menyadari kalau si Hood adalah Robin alias Robin Hood. You call that a disguise? Why didn't you tell me? Are we really going to do this now? Banyaknya pasukan membuat mereka cukup kewalahan hingga pada akhirnya John menyuruh Robin dan Marian pergi melarikan diri, sementara dia akan menghadapi pasukan tersebut yang akhirnya John pun berhasil tertangkap. Menyadari John ditangkap membuat Robin putus asa dan menganggap kalau semua ini adalah rencana John, sementara dia hanya ingin merebut Marian dari tangan Will. Tapi Marian menyemangati Robin karena dengan bukti-bukti yang mereka miliki tentang kebusukan Sheriff selama ini, itu sudah cukup untuk membuat rakyat ikut andil dalam melawan rezim Sheriff. What if the people knew If the that? people knew they'd fight. Singkat cerita, saat Will mengumpulkan semua orang yang berada di tambang dengan maksud mengajak mereka semua untuk segera meninggalkan tambang, Robin pun datang dan mengungkapkan jati dirinya yang kemudian dengan pidato yang berapi-api, Robin mengungkapkan kebusukan Sheriff dan kardinal yang hal itu rupanya berhasil membangkitkan semangat rakyat untuk melawan Sheriff. I say we go with him.
What happens next doesn't happen at all without you, Will. Robin mengumpulkan semua orang yang akan berpartisipasi di purinya untuk menjelaskan rencana mereka melawan Sheriff, sekaligus mempersiapkan beberapa jebakan di mana mereka akan memulai serangan ketika Sheriff mengantarkan uang kepada anak buah kardinal. Ketika hari itu tiba, mereka mulai menjatuhkan salib untuk memancing Sheriff lalu memblokir pasukannya sehingga kereta yang membawa uang tersebut berada tepat di posisi yang diinginkan dan... Anton berhasil menancapkan anak panah di dada Robin saat berusaha menyelamatkan Marian, namun Will justru menyaksikan pemandangan yang kurang mengenakan ketika Robin dan Marian sedang melakukan ritual pencabutan anak panah, di mana sakit hati Will langsung disambut dengan sakit fisik setelah mendapatkan pukulan dari pasukan Sheriff yang membuat Will tak sadarkan diri. Kini tibalah saatnya Robin berduel dengan Anton, tapi hanya berlangsung selama beberapa detik karena... Saat Marian menghampiri Will yang mengalami luka bakar di sebagian wajahnya, Will justru menyuruh Marian pergi karena dia sudah merelakan Marian kembali ke pelukan Robin. Sementara Tak akan mengantarkan Will ke puri terlebih dahulu agar lukanya diobati. Melihat banyak rakyat yang menderita membuat Robin teringat saat di medan perang sehingga Robin memutuskan menyerahkan diri agar para pasukan tersebut berhenti memukuli rakyat. The man you're hunting for is me! Robin pun dibawa oleh 3 orang pasukan ke hadapan Sheriff untuk dieksekusi atas kekacauan yang dilakukan. Tapi satu hal yang tidak disadari oleh Sheriff adalah 1 dari 3 pasukan tersebut adalah John, sehingga inilah saatnya John membalaskan dendam atas kematian putranya. God isn't here. It's just me. Not anymore. You are a hard man to kill, John. Karena sekarang Sheriff sudah tiada dan posisi Sheriff Nottingham sedang kosong, Kardinal menawarkan posisi tersebut kepada Will yang notabene orang politik, ditambah lagi dia menaruh dendam terhadap Robin. Dalam pidatonya, Will menganggap kalau Robin dan rekan rampoknya telah membuat kekacauan sehingga dengan dirinya sebagai Sheriff baru, dia akan menangkap Robin dan... Welcome to the big table, Sheriff. Setelah membagi semua uang yang diambil kembali dari Sheriff, mereka semua memutuskan pergi menuju hutan Sherwood. Dan Robin tentu tak hanya menuju hutan Sherwood, melainkan dia juga akan menjajal hutan Marian yang sudah beberapa tahun dia tahan. Dan film pun tamat. Terima kasih buat kalian yang sudah menyempatkan waktu untuk menyaksikan video ini sampai akhir. Mudah-mudahan kalian selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Dan bye-bye.